Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat TU dan teman-teman, saya Muhammad Delta Perkasa. Pada video kali ini kita akan rencana membahas asinkronus agenda 3, yaitu terkait analisis isu. Dari pengalaman saya sebagai ASN, saya mencoba mencari beberapa isu yang dilihat atau yang dialami oleh beberapa tempat di saya bekerja ya. Berikut saya membuat 4 contoh isu yang dihadapi, yaitu yang pertama keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa daerah, yang kedua pemberitahuan disposisi dan penandatanganan berkas dalam penyuratan masih dilakukan secara manual, yang ketiga keterbatasan perangkat pekerja karena menggunakan perangkat pribadi, yang keempat itu komunikasi kerja seringkali dilakukan secara langsung, bukan melalui aplikasi. Nah, kemudian dari beberapa isu tersebut ya, kita mencari tahu bagaimana tingkat keseriusan, bahkan seberapa besar dampak dari isu tersebut jika tidak diselesaikan secepatnya. Kemudian dari 4 masalah tersebut, saya menilai yang paling perlu dibenah adalah pemberitahuan disposisi dan penandatanganan berkas masih manual. Kenapa saya memilih poin tersebut? Karena yang pertama, pertimbangannya yaitu dengan dilakukannya secara manual itu akan memperlambat proses administrasi serta pengambilan keputusan. Yang kedua juga ini menjadi isu ketika dokumennya tercecer atau dokumennya lupa di mana, atau kemungkinan juga ketika kita perlu mencari dokumen tersebut secara cepat. Nah, sehingga itu akan menyulitkan prosesnya. Kemudian ketika ini dibiarkan, maka tentunya birokrasi sulit dicapai. Kemudian dari masalah yang kami temukan dan kami mencari dengan didalami dengan analisis SWOT, kemudian kami dapatkanlah solusi bahwa kita memerlukan platform sebagai sarana untuk penyuratan, approval dan disposisi terkait proses tertentu, sehingga hal tersebut bisa mempercepat proses birokrasi, bahkan bisa mempercepat proses tracking dokumen. Nah, bahkan ketika kita ada semacam approval atau persetujuan, itu bisa dilakukan secara online, itu akan mempermudah proses pekerjaan, karena pada umumnya biasanya ASN itu tidak selalu berada di kantor ya, karena memang bisa lakukan dinas dan lain sebagainya. Kemudian juga selain dari solusi itu juga, kita memang perlu ada penyesuaian SOP digital, karena memang supaya kita lebih terarah ketika untuk melakukan proses baik itu penyuratan, pelaporan, bahkan pemberkasan. Yang terakhir, kita juga perlu melakukan pelatihan literasi digital ASN. Selain kita melakukan pelatihan untuk memahami pengembangan aplikasi baru, kita juga perlu melakukan pelatihan secara berkala terkait aplikasi yang sering digunakan, agar user pengguna itu lebih memahami secara dalam terkait aplikasi yang mereka gunakan, terutama aplikasi yang mereka gunakan untuk sehari-hari. Mungkin sekian dari hasil analisis isu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.